Nabi Ibrahim tidak akan makan lalat terlebih dahulu. Inilah salah satu kawadan yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Wahai Muhammad, sudah aku wahyukan kepada engkau, ikuti millata Ibrahim, ikuti tuntunan Ibrahim, ikuti ajaran syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang menyebutkan diri. Apa itu? Salah satunya adalah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada diri kita untuk selalu empati terhadap lingkungan, selalu membantu para anak fakir, anak yatim dan juga fakir miskin. Karena rasa empati terhadap lingkungan, solidaritas terhadap lingkungan, perhatian terhadap lingkungan, ini menjadi tolak ukur akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak jarang para hadirin orang yang mengaku iman, yang mengaku Islam, tapi dalam prakteknya mereka adalah mendustakan agama. Al-Qaid alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Orang yang mengaku iman tapi orang yang munafik, ngaku iman tapi imannya tidak 100%. Kenapa? Karena mereka suka menghardik anak yatim. Terhadap orang fakir miskin mereka tutup mata, tidak mau mengulurkan tangan untuk membantunya. Maka iman kita ditentukan, iman kadar iman kita sesuai dengan dawuhnya Nabi Muhammad SAW, akmal qulubi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang ngaku iman kepada Allah, ngaku iman kepada hari akhir, maka muliakan tetangga kalian. Maka perhatian kita terhadap anak yatim, fakir miskin, rakyat yang membutuhkan bantuan, maka inilah sebagai tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, berikut contoh bagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan perhatiannya adalah beliau setiap tahun itu mengadakan kurban. Kurbannya tidak tanggung-tanggung, 1000 ekor kambing, 500 ekor lembu, dan 300 ekor onta. Mugi-mugi mawon ada warga Sidoarjo yang kurbannya niru Nabi Ibrahim. Minimal setiap tahun mau berkorban. Sebagai wujud apa? Wujud perhatian kita terhadap lingkungan sosial kita. Inilah yang diharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau sampai ada rakyat Sidoarjo itu masih berada dalam kemiskinan, ingat jauhnya kanjeng Nabi. Kalau waktu ayyakuna kufar, sudah hampir saja orang yang miskin, orang yang melarat itu akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka menjaga keimanan orang mukmin, orang muslim yang mungkin aku masih dalam tahap kekurangan, maka bagi diri kita ayo bersama-sama saling membantu, saling memperhatikan satu sama lain. Ulamanya membantu memperhatikan dengan keilmuannya, pemerintahannya memperhatikan dengan jabatannya, orang yang kaya memperhatikan lingkungan dengan hartanya, dengan banyak berkorban. Orang yang tidak punya apa-apa kira-kira harus dengan apa? Harus dengan doa. Doakan yang baik, doakan guru-guru kita, doakan pemimpin kita, doakan orang-orang kaya, doakan sesama muslim. Kenapa harus seperti itu? Sekali lagi keimanan kita dipertaruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang iman kepada Allah, ataukah iman kita sekadar hanya seperti emas Tuhan saja? Maka dari itu para hadirin, semangat Idul Adha, semangat berbagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu setiap tahun selalu merayakan Idul Adha. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, jangan lupa Idul Adha tempatnya orang berbahagia. Semuanya harus merayakan, merasakan yang namanya kebahagiaan. Maka daging kurban itu harus dibagi kepada siapapun, terbayang khususnya orang muslim. Orang
budi semuanya bisa tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebuah ulama yang baik, pemimpin yang adil, orang kaya yang hormat, dan rakyatnya yang mendoakan ulama, pemimpinnya dan orang kaya ini berada atau melewati dari didikan keluarga. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu tauladan dalam mendidik keluarga. Beliau sukses mendidik keluarganya, beliau sukses mendidik putra putrinya, sehingga beliau punya kedua putra, Ismail dan Nabi Ishak, keduanya menjadi nabi. Punya cucu Nabi Yakub, punya cucu Yakub juga menjadi nabi. Punya bulut Yusuf juga menjadi nabi. Maka inilah kewajiban kita sebagai orang tua, kewajiban sebagai seorang ulama dan juga pemerintahannya, bahwasanya untuk selalu menjaga jangan sampai keluarga kita ini keluar dari rel agama. Bagaimana caranya keluarga kita tetap iman kepada Allah? Bagaimana keluarga kita tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengawasi anak-anak kita dalam sholat, mengawasi anak-anak kita dalam membaca Al-Quran, mengawasi putra-putri kita untuk mendapatkan pelajaran ilmu agama, sehingga iman dan Islamnya semakin kuat dan kokoh ila yaumil qiyamah. Nabiullah Ibrahim senantiasa berdoa, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, putra-putri kami menjadi permata hati kami, dan jadikanlah mereka semua imam-imamnya orang yang muttaqi. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mau meninggal dunia, beliau belum tenang. Setiap hari beliau mengumpulkan putra-putranya sambil mengatakan, wahai putraku Ismail, wahai putraku Ishak, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah saya meninggal dunia nanti. Kemudian ajaran ini dilanjutkan oleh cucu beliau Nabiullah Yakub. Yakub mengatakan, wahai putraku, ma ta'buduna min ba'di, kakekku mengajarkan bahwasanya apa yang kau sembah wahai anakku setelah aku nanti meninggal dunia. Ketika putra-putra daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai ayahku, aku jamin hari ini saya berjanji dan seterusnya bahwa saya akan iman kepada Allah, saya akan sujud kepada Allah, saya hanya ingin meminta kepada Allah, saya menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat baiknya yang sangat kuat ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian dengan tentunya beliau siap untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah salah satu bukti ajaran beliau. Kalau ada seorang ulama, seorang kiai meninggalkan putranya yang jahil, tidak paham ilmu agama, seorang pemimpin meninggalkan putranya yang tidak paham ilmu agama, orang yang kaya juga tidak mengajarkan putra-putrinya untuk paham dengan Allah, paham dengan Nabiullah Muhammad, paham dengan Islam, sehingga tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, infak, sedekah, bahkan tidak punya kemampuan dan mau haji, maka sama dengan ketika dia meninggal dunia, meninggalkan anak yang tidak iman, sama dengan membunuh Islam. Maka dari itu, pendidikan anak-anak harus kita perhatikan, terutama pendidikan akan agama Islam, sehingga terciptalah sebuah lingkungan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan menciptakan lingkungan tetangga yang kokoh, lingkungan tetangga yang kokoh, yang kuat, yang dinamis, akan menciptakan lingkungan rukun warga yang hebat. Rukun warga yang hebat akan menciptakan kecamatan yang hebat, kecamatan yang hebat akan menciptakan kabupaten yang hebat, dan kabupaten yang hebat akan menciptakan provinsi dan selanjutnya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin, Idul Adha merupakan semangat meneladani baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mari kita teladani beliau akan keimanannya, kita
yang